Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Rijal Jalaluddin, dengan NIM 721952, kemudian Muhammad Zikri Aulia dengan NIM 721920, Muhammad Fuji Putra Pratama 721930, Andika Bramantio Sinabang dengan NIM 721938, kemudian Helpan Prasetya dengan NIM 721909. Kami di sini akan mempresentasikan tentang proyek akhir mobile programming, yaitu pembuatan aplikasi jual beli online sederhana. Di awal akan dipresentasikan oleh Saudara Helpan. Pengertian online shop. Online shop bahwasannya belanja online atau online shopping adalah proses di mana konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa, dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan real time tanpa suatu media perantara melalui internet. Lalu, yang mengatakan belanja online adalah proses di mana konsumen langsung membeli barang, jasa, dan lain-lain dari penjual tanpa layanan perantara melalui internet. Pembeli dapat mengunjungi toko web dari kenyamanan rumah dan toko mereka seperti yang dengan duduk di depan komputer. Sari berpendapat bahwa online shopping atau belanja online via internet adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet atau layanan jual beli secara online tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pihak pembeli secara langsung. Kelebihan dan kekurangan online shopping. Kelebihan. 1. Privasi konsumen lebih terjaga. 2. Stok barang jauh lebih banyak. 3. Perbedaan jarak bukan masalah. Untuk kekurangannya, sini yang pertama, risiko keamanan yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua, barang yang dipesan tidak sesuai di display. Yang ketiga, pengiriman yang lambat. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi minat beli. Yang pertama itu kepercayaan. Kovaris dan Hampton Sosa menyatakan bahwa kepercayaan konsumen akan e-commerce merupakan salah satu faktor kunci melakukan kegiatan jual beli secara online. Kepercayaan merupakan salah satu fondasi dari bisnis apapun. Suatu transaksi bisnis antara dua belah pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing pihak saling mempercayai. Yang kedua itu kemudahan. Kemudahan bermakna tanpa kesulitan atau tidak memerlukan usaha keras saat menggunakan teknologi tersebut. Hadirnya internet tentu menambah kemudahan dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali pada 6 kegiatan jual beli yang saat ini dapat dilakukan secara online. Dimanapun dan kapanpun asalkan terkoneksi internet, setiap orang ingin melakukan pembelian secara online dapat dengan mudah melakukannya. Yang ketiga itu ada kualitas informasi. Kualitas informasi atau information quality menjadi suatu hal yang penting dalam bisnis online. Kualitas informasi berbeda dengan toko offline yang berada di dalam gerai. Barang yang diperjualbelikan juga tidak dapat diraba secara langsung sehingga dibutuhkan informasi yang baik yang dapat menimbulkan kepercayaan yang tinggi. Pembeli atau konsumen akan tertarik dengan detail barang disertai keterangan yang jelas tentang barang tersebut meliputi harga, ukuran, jumlah, dan semua informasi yang akan meyakinkan pembeli. Lalu ada orientasi belanja. Gaya hidup individu yang berkaitan dengan kegiatan berbelanja sering dikenal dengan
istilah orientasi belanja. Orientasi belanja setiap individu akan ditujukan melalui aktivitas, opini, dan minat individu ketika melakukan kegiatan berbelanja. Pemahaman terhadap orientasi berbelanja yang dimiliki oleh individu dapat membantu produsen untuk menangkap apa yang diinginkan, dibutuhkan, ataupun tujuan yang diinginkan oleh individu ketika melakukan berbelanja, menurut Ivoni 2015. Pengertian Android Studio. Android Studio adalah integrated development environment atau IDE resmi untuk mengembangkan aplikasi Android yang didasarkan pada IntelliJ IDEA. Selain sebagai editor kode dan fitur developer, IntelliJ yang andal, Android Studio menawarkan banyak fitur yang meningkatkan produktivitas Anda dalam membuat aplikasi Android. Seperti sistem build berbasis Gradle yang fleksibel, emulator yang cepat dan kaya fitur, lingkungan terpadu tempat Anda bisa mengembangkan aplikasi untuk semua perangkat Android. Terapkan perubahan untuk melakukan push pada perubahan kode dan resource ke aplikasi yang sedang berjalan tanpa melalui ulang aplikasi. Template kode dan integrasi GitHub untuk membantu Anda membuat fitur aplikasi umum dan mengimpor kode sampel. Framework dan alat pengujian yang lengkap. Alat Lean untuk merekam performa, kegunaan, kompatibilitas, versi, dan masalah lainnya. Dukungan C++ dan NDK. Dukungan bawah untuk Google Cloud Platform yang memudahkan integrasi Google Cloud Messaging dan App Engine. Halaman ini menyediakan pengaturan fitur-fitur dasar Android Studio. Untuk ringkasan perubahan terbaru, lihat data rilis Android Studio. Dari aplikasi belanja online yang dibuat, di sini ada tampilan awal dari aplikasinya, tampilan awalnya, lalu tampilan login aplikasi, dan tampilan produknya yang barang akan dijual ke publik, tampilan informasi produk, harganya, dan tampilan konfirmasi. Di sini ada pemrograman aplikasinya. Di sini kami membuat program aplikasi jual beli ini menggunakan aplikasi Android Studio. Nah, untuk kedepannya saya kembangkan di dalam codingannya menjadi nama produk A, B, C. Nanti untuk kedepannya bisa saya ganti menjadi produk-produk yang siap dijual. Nah, di sini ada hasil akhir project dalam bentuk video saat digunakan pada Android ya. Membuat aplikasi sederhana yang bertujuan membuat aplikasi penjualan. Ini aplikasinya. Pertama kita harus mendaftar terlebih dahulu. Username kita contohkan dengan UBSI. Ya, passwordnya kita
isi dengan 2022 misalkan. Daftar, kemudian login dengan user yang tadi dan password yang tadi. Kemudian login. Nah, di dalamnya ada tampilan seperti ini. Untuk aplikasi yang saya buat karena emang sangat sederhana. Di sini ada 3 minion ya yang diibaratkan sebagai produk dari aplikasi tersebut. Kemudian yang sudah di-input harganya berapa. Nah, dengan contohnya kita klik produk A dengan harga 170.000, mereknya LED. Nah, kita klik beli, konfirmasi, lalu Anda berarti sudah memesan boneka Minion Batman merek LED seharga 170.000. Terima kasih telah berbelanja di toko kami. Kemudian keluar. Kemudian back lagi apabila kita pengen memesan kembali, tinggal klik saja, kemudian klik beli lagi. Sesimpel itu dan sesederhana itu kami membuat aplikasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan aplikasi ini karena kurangnya pembelajaran mobile programming ini. Kami hanya bisa membuat aplikasi sesederhana mungkin ya, seperti ini. Tujuannya kedepannya dengan mengambil contoh ke marketplace seperti Shopee atau enggak Tokopedia dan lain-lain. Nah, ini sederhana mungkinnya kami membuat aplikasi seperti ini itu. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.